males ya mendapatkan dosen pembimbing yang selalu banyak revisi. Revisi yang pada akhirnya kalian nggak lulus sidang. Kalian nggak lulus sidang. Kalian nggak lulus sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ratu Balgi. Di video kali ini, saya hanya ingin bercerita dan sebelum itu, saya mau ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat, teman-temanku sekalian, dan juga penonton yang udah mendukung saya dengan cara mensubscribe channel YouTube saya. Kemarin saya juga mendapatkan banyak saran, termasuk Mbak suaranya kurang jelas. Mungkin dari kalian yang YouTuber pemula merasakan seperti apa yang saya rasakan, bagaimana caranya memuaskan visual dan audio para penonton. Nah, kemarin alhamdulillah saya mendapatkan saran dan sudah langsung mendapatkan solusinya dari teman saya, yaitu saya sekarang sudah memakai ini mikrofon murah loh, tapi semoga saja tidak ada kendala nanti di jalan, maksudnya ketika proses syuting berlangsung. Kapan-kapan kalau kalian ingin saya bikin reviewnya, saya akan bikin reviewnya. Selanjutnya saya juga mendapatkan banyak pertanyaan, dan kebetulan dari video yang kemarin saya upload di channel YouTube saya, banyak juga ya yang merasakan. Ada chat pribadi juga dari teman-teman adik-adik yang bertanya terkait permasalahan atau kendala mereka dalam proses pengerjaan tugas skripsi, baik itu dari segi proses bimbingannya maupun dari segi komunikasi dengan dosen. Maka dari itu, dalam video ini saya akan berusaha menjawab semampu saya berdasarkan pengalaman saya, dan juga saya sudah merangkum beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp pribadi saya, dan gak ada yang berkomentar di kolom komentar di video saya yang kemarin. Berikut adalah catatan, pertanyaan, dan sekaligus jawabannya. Nonton terus hingga habis dan jangan pernah di skip. Ini ada beberapa pertanyaan yang tidak semua saya jawab sekarang ya. Mungkin saya akan bikin video part 1, part 2, part 3 dan sebagainya. Karena kalau memang dijawab sekarang semua, saya tidak tahu ini bakal menyenangkan kalian atau tidak. Yang jelas saya berusaha menjawab yang sesuai dengan kemampuan saya. Yang pertama adalah terkait judul. Judul saya belum ketemu, Mbak. Bagaimana caranya menemukan judul skripsi yang baik? Ini yang biasanya menjadi kendala seorang mahasiswa belum mengajukan judul atau takut mengajukan judul karena takut judulnya itu jelek atau apapun gitu ya. Nah, ini dulu juga saya alami. Saya merasa kurang banyak pengalaman atau banyak pengetahuan terkait skripsi, dan saya merasa patah semangat, sehingga pada akhirnya ada sosok yang saya kagumi ya bilang kepada saya kalau kamu itu nggak perlu buat judul yang bagus-bagus, tapi yang penting kamu menguasai apa yang akan kamu kerjakan. Jadi kamu mencari fokus atau permasalahan yang sekarang lagi happening aja, dan pastikan itu sesuai dengan bidang kamu. Jadi saya mengira mungkin itu adalah solusi yang cukup epic ya menurut saya, dan itu memang betul-betul saya terapkan. Ketika judul saya tidak di ACC sama dosen pembimbing saya, judul yang terlalu mungkin saya memaksakan diri untuk menguasai itu karena memang itu pembahasannya bagus ya, tapi ternyata pada saat ketika saya bimbingan, saya ditanyain ini itu, saya tidak kurang terlalu menguasai. Karena saya ambisius untuk judul yang bagus, dan ternyata saya bimbingan berkali-kali tidak pernah mendapat respon yang positif dari dosen pembimbing saya.
Jadi pada akhirnya pada bimbingan yang udah kesekian kalinya, saya mempersiapkan judul yang saya buat sesuai dengan kemampuan saya dan saya rasa saya menguasainya sedikit-sedikit. Nah dari situ, oh ternyata judul saya ini yang diterima sama dosen bimbing saya. Jadilah saya akhirnya merubah judul saya dari yang pertama tadi yang terlalu ambisius untuk membuat judul yang bagus, tapi ternyata saya tidak bisa menguasainya, dan akhirnya saya membuat judul yang saya merasa saya menguasainya. Jadi saya nyaman di situ. Mungkin dari situ dulu aja. Kalian jangan mencari judul, tapi kalian menemukan masalah-masalah apa yang terjadi di lingkungan sekitar kalian. Tergantung ya kalian itu di program studi apa. Tapi yang jelas kalian harus menentukan mana passion kalian tuh mumpuni di bidang apa, meskipun itu sedikit nggak apa-apa, yang penting kalian merasa di situ kalian nyaman. Pertanyaan yang kedua, nah ini sedikit private sih sebenarnya, dia tanyanya melalui pesan WhatsApp. Bagaimana ya Mbak cara menghadapi dosen pembimbing yang killer? Kebetulan dosen pembimbing saya itu terkenal killer. Kalau saya pribadi, saya tidak punya gambaran tentang dosen pembimbing yang killer. Memang saya berusaha untuk berpikir bahwa memang tidak ada dosen yang killer. Pertama kali saya mendapatkan pembagian dosen pembimbing dulu, saya berusaha memasukkan hal-hal yang positif, termasuk mungkin beliau tidak killer, tapi barangkali itu gaya bicaranya, atau barangkali memang beliau adalah salah satu dosen yang sangat idealis gitu. Jadi tidak mau mahasiswanya itu banyak salah dalam penulisan naskahnya, kemudian tidak mau mahasiswanya itu terlalu bersantai-santai, terlalu bagaimana ya, ada kan biasanya mahasiswa yang naskahnya itu asal-asal jadi baru diserahkan naskahnya dosen pembimbing untuk bimbingan, kan ada yang seperti itu. Jadi memang ada beberapa karakter dosen yang memang sedikit keras, tapi untuk saya pribadi, saya berusaha menantang diri saya melawan ketakutan-ketakutan yang sebenarnya mungkin ketakutan itu kita buat sendiri, kita ciptakan sendiri. Jadi hilangkan aja deh rasa takut itu, rasa-rasa yang tidak enak atau perasaan pikiran yang negatif itu hilangkan terlebih dahulu, sehingga kita bisa mengatasi semua masalah itu dengan pikiran yang jernih. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, nah saya kok males ya mendapatkan dosen pembimbing yang selalu banyak revisi. Gini loh Mas, Mbak ya, saya kasih tahu bahwa dosen ngasih revisi ke kalian itu ada untungnya. Untungnya buat siapa? Ya buat kalian sendirilah. Kalau misalkan kalian itu banyak revisi, tapi ketika sidang, iya kalau kalian lulus, kalau ternyata nggak lulus bagaimana? Kan kalau pembimbing ngasih revisi banyak ke kalian, itu kan dalam arti menyempurnakan penelitian kalian. Coba bayangkan kalau pembimbing kalian tidak memberikan revisi atau sedikit merevisi naskah kalian. Kemudian pada saat kalian sidang, kalian dihantam berbagai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dosen penguji yang pada akhirnya kalian nggak lulus sidang. Ayo coba kalian bayangkan, lebih milih mana? Lebih banyak revisi dari dosen pembimbing yang akhirnya sidangnya lulus, atau memilih tidak ada revisi dari dosen pembimbing tapi sidangnya nggak lulus? Nah, coba deh kalian pikir. Semua yang dilakukan dosen pembimbing pasti itu juga ada baiknya untuk kita. Apapun ya, misalkan kalian terlalu banyak kamu harus begini. Saya rasa bagus banget buat kalian ya. Karena apa? Terbiasa dengan tergas itu ya. Pada saat nanti kalian sidang skripsi, barangkali kan kalian tidak tahu penguji kalian seperti apa. Kalau kalian mendapatkan penguji yang lebih
lebih tegas, kalian udah nggak kaget karena dosen pembimbing kalian udah tegas kepada kalian. Jadi itu sebenarnya melatih kita sih untuk kedepannya nanti untuk ujian atau sidang skripsi nanti. Jadi jangan takut kalau kalian mendapatkan revisi yang banyak. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, ini yang paling penting. Kerjakan sepentingnya aja, jangan berlebihan. Biasanya ya kalau ada mahasiswa yang banyak revisi kemudian deadline seminggu lagi, tapi dalam waktu seminggu dia tuh nggak mengerjakannya pas malamnya. Kalau misalnya gini, malamnya baru mengerjakan kalau besoknya tuh udah mau deadline bimbingan lagi. Nah, ini tuh kalian capek, otak kalian tuh capek. Jadi kalian tuh biasanya habis dapat revisi udah taruh, dapat revisi lagi ditaruh lagi. Ini tuh menurut saya tuh membuat kalian sendiri tuh capek. Tapi kalau begini, kalian mendapat revisi, kemudian kalian baca lagi ketika udah pulang ya. Ketika udah pulang dibaca lagi, oh ternyata revisinya ini, kalian sedikit-sedikit merevisinya. Dan hingga pada akhirnya kalian tuh nggak gampang capek, kalian tuh nggak gampang tugasnya tuh bebannya nggak terlalu berat ke kalian. Nah, kalian harus nggak apa-apa, nggak harus kalian tiap malam begadang, nggak harus seperti itu ya. Luangin aja 1 jam 2 jam lah untuk membaca-baca naskah kalian, coba merevisi yang kalian bisa terlebih dahulu, itu sih. Jadi kalian mengatur waktu aja lah gimana enaknya gitu. Jangan terlalu berlebihan juga. Kalau terlalu ngelembur malam terus itu kan membuat kita capek. Nah, kalau kita capek biasanya keputusasaan kita itu juga lebih besar. Jadi kita santai aja tapi betul-betul dikerjakan. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga ini juga masuk pada pesan pribadi saya WhatsApp. Mbak, saya kok mendapatkan dosen pembimbing yang susah ditemui ya, kan itu menghambat proses bimbingan saya jadi nggak selesai-selesai. Nah, sebenarnya kendala itu nggak hanya dialami kamu saja, semuanya pasti juga pernah merasakan dosennya itu susah ditemui. Jadi masalah yang kamu hadapi itu hanya masalah yang sedikit, tapi jangan sampai itu membuat kamu patah hati alias patah semangat ya dalam proses bimbingan. Ya, maklumi saja bahwa dosen itu jam terbangnya sangat padat dan kalian juga harus tetap bersemangat dalam proses bimbingan. Jadi di situ biar dosen kalian tahu bahwa oh, meskipun dia itu lama menunggu tapi dia tetap bersemangat loh ketika bimbingan. Atau meskipun saya ternyata sering menggagalkan jadwal bimbingan tapi dia tetap komunikatif dengan saya. Pasti di situ dosen pembimbing kalian juga akan membaca karakter kalian, membaca keseriusan kalian. Nah, sehingga itu akan terkesan untuk dosen pembimbing kalian gitu. Intinya kalian harus sabar loh ya dalam proses bimbingan ini. Tidak ada sesuatu yang mudah dicapai tanpa sebuah perjuangan. Nah, anggap aja ini perjuangan kalian. Untung kalian nggak berjuang menghadapi penjajah. Ini kalian hanya berjuang untuk mengolah hati kalian aja gitu. Nah, itu tadi 3 pertanyaan yang dilontarkan teman-teman sahabat yang udah masuk ke pesan pribadi saya dan juga ada yang berkomentar di video yang kemarin. Sebenarnya ada sih pertanyaan-pertanyaan lagi, tapi saya rasa saya akan pakai untuk di part yang kedua. Nah, buat kalian yang mungkin merasa ya kalau memang ngomong doang sih bisa, menjalani bagaimana? Percaya deh, yang kamu alami ini itu bukan kamu aja, bukan kalian aja, tapi yang udah jadi dosen sekalipun dulu juga pernah mengalami ini. Toh mereka juga bisa mengatasinya, kenapa kalian enggak? Nah, jadi kalian harus berpikir pula, badai pasti berlalu, asalkan kalian berani untuk menghadapi badai itu. Nah, kalau kalian dari sini aja udah nggak berani menghadapi badai itu, udah setengah-setengah, udah mundur alon-alon, ya bagaimana kalian bisa merasakan berlalunya badai tersebut? Jadi, kalian harus percaya bahwa pasti semua ini itu ada masanya. Ada masa kalian sulit mengerjakan skripsi, ada masanya kalian bertemu dengan dosen pembimbing itu susah, tapi ada masanya juga kalian merasa bangga
bahwa kalian itu bisa dengan tuntas menyelesaikan tugas akhir kalian. Sekian video dari saya kali ini, dan kalau misalkan kalian pingin saya buat video-video tentang cara komunikasi dengan dosen atau mengatasi masalah seputar penyelesaian tugas akhir, kalian boleh request di kolom komentar, dan juga kalian bisa DM saya melalui Instagram saya. Dan jangan lupa subscribe video-video saya agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten yang mungkin bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa share, like, dan komen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.